Belum. Kita kan lagi pembahasan, Pak. Nanti setelah pembahasan saya akan bicara dengan Pak Gubernur, kita menghadap kita kalau memang itu waktunya mungkin bisa bisa apa, bisa kelewatan dari tanggal 30 itu aja. Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, APBD DKI Jakarta tahun 2020 terancam tidak dapat disahkan. Tahun 2019 ini dikarenakan tidak kunjung tercapainya kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Imbasnya atau akibatnya adalah kemungkinan anggota DPRD DKI Jakarta dan juga ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak akan gajian 6 bulan ke depan, dan juga ada imbas lain yakni kemungkinan lumpuhnya layanan publik di DKI Jakarta terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan juga layanan publik lainnya. Kita akan melihat lebih dahulu sejumlah data dan juga fakta yang kita ketahui. Pemirsa, seharusnya batas waktu penetapan RAPBD sesuai dengan Permendagri nomor 33 tahun 2019 adalah 30 November 2019. Nah, RAPBD kemudian diterima oleh Kementerian Dalam Negeri seharusnya adalah pada tanggal itu, 30 November 2019, kemudian akan dibahas oleh Kemendagri selama maksimal 15 hari. RAPBD kemudian akan dikembalikan oleh Kemendagri kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dibahas kembali, direvisi kembali bersama DPRD DKI Jakarta. Nah, ini waktunya mepet mengingat tahun 2019 praktis tinggal bulan Desember tahun 2019. Nah, Permendagri pun juga mengatur bahwa perpanjangan waktu untuk pengesahan APBD tidak dimungkinkan. Nah, apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pada tanggal 30 November merupakan batas akhir disampaikannya draft APBD pada Kemendagri. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 hanya disebut sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Artinya sebenarnya sampai akhir Desember, sampai 31 Desember, asal APBD itu bisa disahkan sebelum bergantinya tahun, ini masih bisa dimungkinkan. Namun Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Syaifullah, mengatakan bahwa rapat paripurna antara Pemprov DKI dengan DPRD akan digelar 11 Desember nanti. Nah, kalau misalnya pemirsa 11 Desember nanti rapat paripurna ini terjadi, kemudian RAPBD disetujui antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI dan diserahkan kepada Kemendagri, Kemendagri akan membutuhkan waktu maksimal 15 hari. Kemudian diserahkan balik ke Pemprov DKI Jakarta dan untuk dibahas dengan DPRD DKI Jakarta pada tanggal 26 Desember. Apabila kita melihat sisa waktu 26 hingga 31 Desember ini adalah hanya 5 hari begitu. Nah, bisakah itu kemudian nanti APBD disahkan hanya dalam waktu 5 hari? Ini tentu saja pertanyaan yang begitu besar. Apa sanksinya apabila APBD meleset disahkan sebelum tahun anggaran baru berjalan, sebelum 1 Januari 2020? Sudah ada aturannya bahwa dalam PP nomor 12 tahun 2017 di situ dan juga Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020, di situ diatur bahwa ada potensi sanksi yakni ASN atau PNS DKI tidak menerima gaji selama 6 bulan. Ini juga berlaku untuk anggota DPRD DKI Jakarta. Dan yang paling parah adalah yang berkaitan dengan masyarakat luas. Yakni anggaran pembiayaan program Pemda akan terhambat. Fasilitas ataupun layanan kesehatan pendidikan juga bisa terganggu. Dan pelayanan publik pun juga bisa terancam lumpuh. Nah, di sisi lain, apabila kita melihat grafik selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga dikritik karena anggaran KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang ini merupakan cikal bakal RAPBD mengalami inkonsistensi dalam hal nilai. Juli 2019 nilai KUA PPAS adalah 95,5 triliun rupiah. Kemudian Oktober direvisi menjadi 89,4 triliun rupiah dan terakhir pada bulan November 2019 ini direvisi kembali menjadi 87,1 triliun rupiah. Fraksi Nasdem mengatakan bahwa ini inkonsistensi. PSI menyatakan ini ketidakcakapan pemerintah provinsi dalam penganggaran, sementara PDIP memprotes ini dan meminta disisir kembali karena pembahasan terakhir adalah KUA PPAS senilai 89,4 triliun rupiah bukan 87,1 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya kenapa RAPBD DKI Jakarta molor? Apakah ini terkait dengan anggaran fantastis yang banyak orang mengatakan tidak masuk akal kemarin?
Dan apa solusinya agar RAPBD bisa disahkan menjadi APBD sebelum batas waktu akhir yakni 31 Desember 2019. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber pemirsa. Beberapa di antaranya telah hadir di studio. Ada Mas Roy Salam, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center atau IBC. Mas Roy, selamat malam. Selamat malam, Mas Roy. Ada juga Mas Jupiter, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem. Mas Jupiter, selamat malam. Ya, selamat malam. Ada juga Pak Johermansyah Johan, mantan Dirjen Otonomi Daerah, dan juga anggota TGUPP bidang harmonisasi regulasi. Pak Johan, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga akan menyapa ada Pak Syarifuddin, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Pak Syarifuddin, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Rosri. Saya akan ke Mas Jupiter terlebih dahulu yang secara langsung juga mengikuti dan juga terlibat dalam pembahasan dengan Pemprov DKI Jakarta. Apa sebenarnya menyebabkan RAPBD tidak kunjung disetujui, disepakati antara Pemprov dengan DPRD DKI? Mas Jupiter. Ya, terima kasih. Pertama-tama hari ini saya ingin menyampaikan kami dari DPRD DKI, kemudian dari Badan Anggaran, dan sampai tadi sore kami dan dari kemarin memang ada perubahan terkait dengan angka dari 95 triliun, kemudian berubah menjadi 89 triliun, dan terjadi perubahan yang sangat jauh berbeda. Nah, kemudian di sisi itu kami coba membreakdown satu persatu, yaitu dari sisi pendapatan, kemudian dari biaya dan pembelanjaan. Mungkin kita bisa keluarkan grafiknya juga teman-teman yang tadi grafik keempat yang kita presentasikan. Ini adalah penurunan, ini adalah perubahan dari pendapatan daerah. Betul sekali. Dari sisi pendapatan pajak daerah untuk di Pemprov DKI. Apa yang kemudian dipermasalahkan? Dari 95 kok turun 89, turun 87. Apa yang dipermasalahkan di sini? Atau Anda mencium sesuatu yang fishy di sini? Sebetulnya kami sudah membreakdown satu persatu dan kami melihat bahwa hal yang paling besar terjadi yaitu di pendapatan pajak. Nah, kemudian di situ ada sisi pajak dari sisi parkir, karena memang yang dari sisi parkir ini kami melihat jauh di bawah target. Oke. Nah, contoh, kita bisa melihat dari Jawa Timur, Sidoarjo sendiri saja dengan luas daerahnya yang masih jauh dibanding DKI Jakarta. DKI Jakarta ini memiliki shopping mall, kemudian tempat perkantoran, kemudian wilayah jauh lebih luas. Artinya pendapatan daerah diprediksi meleset dari yang ditargetkan. Artinya yang dipermasalahkan oleh DPRD DKI Jakarta tidak hanya pengalokasian anggarannya yang dipermasalahkan oleh PSI, tapi juga jumlah penerimaannya. Penerimaannya, betul. Mas Roy, Anda melihat ini kenapa RAPBD kok seperti menjadi permasalahan klasik gitu, nggak beres-beres? Iya, jadi Mas Rory kalau kita lihat memang ini satu masalah yang harusnya sebetulnya ini bisa selesai, tetapi tampaknya memang ada problem mulai dari proses bagaimana eksekutif menyampaikan RAPBD, lalu kemudian ada proses di mana DPRD baru yang baru dilantik, lalu kemudian ada informasi atau dokumen KUA-PPS yang disampaikan itu memang banyak persoalan. Nah, sehingga kemudian yang seharusnya kalau kita lihat dari aturan ya, bulan November ini kan harusnya Ramperda APBD yang dibahas. Oke. Ini artinya permasalahannya Anda melihat beberapa faktor. Banyak faktor yang kita lihat. Tetapi yang kami potret sebetulnya seharusnya ada ketegasan dari kepala daerah. Karena begini, kalau kita baca di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ya tentang tahapan penyusunan APBD, lalu kemudian PP 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau DPRD eksekutif menyampaikan KUA PPS harusnya kan di bulan Juli dan ditetapkan disepakati bulan Agustus. Jika tidak disepakati antara DPRD dan kepala daerah, maka disitulah kepala daerah langsung mengajukan RAPBD. Nih, anggarannya ya yang di layar kaca betul. Yang kita lihat bersama-sama urut-urutannya. Nah, yang terjadi adalah ketika pergantian DPRD baru, eksekutif masih menyampaikan KUA PPAS. Dan yang terjadi pergantian DPRD itu tidak hanya Jakarta saja, semua daerah juga banyak daerah juga mengalami pergantian. Nah, disinilah uniknya dalam pembahasan APBD gitu ya. Dalam pembahasan APBD kan sebetulnya dia tidak terganggu dengan situasi pergantian, karena kan
ketika juga ditetapkan pergantian alat kelengkapan dewan atau pergantian anggota DPRD, lalu ada penetapan alat kelengkapan dewan, ada waktu jeda 1 bulan lebih untuk membahas lebih rinci APBD. Sebelum saya bertanya ke Pak Syarifudin dan Pak Johan, saya ingin membawa ini ke konteks masyarakat agar bisa memahaminya secara individu. Ya. Efek dari tidak kunjung disahkannya APBD 2020 bagi individu-individu masyarakat Jakarta apa, Mas Roy? Jadi begini, tentu kalau APBD telat ditetapkan, maka 2 konsekuensinya ya, berlaku APBD tahun sebelumnya. Nah, kalau berlaku APBD sebelumnya, pagunya, maka otomatis program-program yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi itu tidak akan seluruhnya masuk, gitu. Otomatis dia hanya akan menyusun berdasarkan yang tahun lalu. Pagu, ya, pagu yang tahun lalu, tentu dengan program-program baru. Nah, cuman kan kalau mau melakukan perluasan pembangunan, otomatis kan dia butuh tambahan alokasi. Itu adalah satu. Yang kedua, ya. Mas Roy? Nah, yang kedua, saya kira akan ada terjadi keterlambatan misalnya. Soal kalau APBD ditetapkan, maka seringkali pelaksanaan pembangunan itu baru berjalan di bulan April, Maret atau April. Padahal kan proses-proses pengadaan dan sekali itu. Iya, saya kira di situ masalahnya. Jadi masyarakat tidak akan mendapatkan layanan publik secara tepat waktu. Oke, saya akan ke Pak Syarifudin sekarang. Pak Syarifudin, Anda di media sempat mengatakan bahwa bila RAPBD diserahkan ke Kemendagri lebih dari 30 November 2019, ini merupakan lampu merah bagi Pemprov DKI Jakarta. Apa maksudnya lampu merah dan apa konsekuensinya bagi Pemprov dan juga bagi masyarakat? Iya, Mas Rory. Selamat malam Pak Prof. Darmanta. Selamat malam, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yupiter dan Pak Roy yang juga selamat malam. Baik, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa di dalam PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di pasal 91-nya sudah diatur di sana bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Kemudian di dalam ketentuan itu juga diatur bahwa paling lambat minggu kedua bulan Agustus, KUA PPAS itu seyogianya sudah harus disetujui bersama. Oke. Nah, di ketentuan yang lain menyebutkan bahwa dalam hal sampai dengan 6 minggu, kalau tadi kan kalau kita hitung dari minggu kedua Juli sampai minggu kedua bulan Agustus, itu kan 4 minggu kurang lebih. Tapi kalau dalam hal sampai dengan 6 minggu... Pak Syarifudin, mohon untuk langsung saja, apa maksud sebenarnya dari lampu merah ini Pak Syarifudin? Oh ya, jadi gini Pak Mas Rory. Ya, kami mengatakan lampu merah bahwa ketika kita bicara persetujuan bersama terhadap rancangan APBD yang disebut tepat waktu, itu adalah tanggal 30 November. Hanya saja di dalam ketentuan yang ada, kalau itu mau dikaitkan dengan sanksi, di sana masih dijelaskan bahwa kecuali atau dalam hal RAPBD tidak disetujui bersama sampai dengan sebelum, atau saya sebut dengan kata lain 31 Desember, maka kepada kepala daerah dan DPRD itu dapat dikenai sanksi. Ya, pengenaan sanksi ini tentunya itu setelah melalui penelitian tim, ya, karena perlu nanti ada tim yang turun dari pusat untuk mengecek di mana letak keterlambatan itu. Oke, apa saja sanksi ini akan kita bahas sesaat lagi. Nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Johan, apa sebenarnya yang terjadi sehingga pembahasan dan persetujuan antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta molor dari perspektif Pak Johan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik, saya ingin tanyakan sekarang ke Pak Syarifudin. Pak Syarifudin, kalau misalnya nanti Pemprov DKI Jakarta telat dalam menyerahkan RAPBD ke Kemendagri, apa sanksinya bagi DKI Jakarta? Iya, tentunya sesuai dengan tugasnya Kementerian Dalam Negeri ketika menerima rancangan APBD tentunya akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, ya, yaitu 15 hari untuk dievaluasi. Nah, kaitannya dengan pemberian sanksi, ya ini mungkin begini. Kalau di Undang-Undang 23 menyebutkan bahwa RAPBD harus disetujui bersama paling lambat 30 November, kira-kira begitu, kalau bahasa lainnya. Hanya di sana diatur bahwa
dalam hal sampai dengan belum dimulainya tahun anggaran. Belum juga Sampai menyetujui 31 bersama. Desember berarti masih memungkinkan ya Pak? Karena kan tahun Ya, anggaran kalau- 2020 belum Kalau mulai kita tuh. baca pasal 312 di Undang-Undang 23, ya di sana hanya menyebutkan apabila sampai dengan sebelum dimulainya tahun anggaran. Tahun anggaran itu kan mulai 1 Januari. Ya, Artinya undang-undang ini mewajibkan bahwa sebelum 1 Januari RAPBD itu sudah harus disetujui bersama. baik. Kalau tidak disetujui bersama, maka kepada masing-masing pihak sesuai dengan siapa yang mengakibatkan keterlambatan itu akan dikenai sanksi sesuai PP 12 tahun 2017. Salah satunya adalah tidak gajian selama 6 bulan itu. Itu artinya bisa dikenakan kepada ASN Pemprov DKI, bisa dikenakan kepada anggota DPRD. Mungkin anggota DPRD duitnya sudah banyak begitu. Tapi soal ASN Pemprov DKI. Oh, kepala Di daerah dalam- saja. ASN tidak masuk ya Pak untuk mendapatkan Ya. sanksi tidak gajian ini. Nah, di dalam Undang-Undang 23 itu hanya menyebutkan bahwa kalau penetapan APBD tadi terlambat, maka yang dikenai sanksi tidak dibayarkan penghasilannya selama 6 bulan adalah DPRD atau kepala daerah. DPRD atau Tidak kepala daerah menyebut saja. ASN. Iya. Baik. Artinya ASN tidak akan kena imbas dari ini. Aman. ASN tidak disebutkan di dalam undang-undang itu. ASN tidak disebut dalam undang-undang. Pak Johan, Anda melihat kekacauan ini soal APBD RAPBD 2020 DKI Jakarta, apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Ini soal disiplin anggaran sebetulnya kuncinya. Jadi anggaran itu kan ada siklusnya, siklus of budget ya. Kita harus taat, harus ikut dengan itu dan itu sudah dinormakan di aturan. Apa yang kemarin kita. seharusnya dilakukan tidak dilakukan? Ini yang kita kemarin itu ada persoalan memang bukan hanya di Jakarta juga di daerah-daerah yang lain. Ketika RAPBD atau KUAPPAS diajukan, itu ada pergantian anggota DPRD yang baru dari yang lama ke yang baru. Oke. Nah, sebagian kepala daerah sih sudah coba disiplin, misalnya seperti kasus DKI kan bulan Juli sudah menyampaikan ke DPRD DKI. Tetapi ada pergantian transisi nih, DPRD yang baru waktu itu belum dilantik. Tapi ini juga terjadi di daerah lain loh, Pak, iya, tidak hanya di Jakarta umumnya saja. seperti itu kasus ini. Nah, itu jadi akibatnya adalah terjadi budaya sungkan, upah-kewuh ya. Tunggulah dewan yang baru. Kalau nanti dipotong, tidak dilibatkan dewan yang baru, mungkin itu akan mengganggu relasi kepala daerah dengan DPRD ke depan. Artinya Masih 5 berapa tahun. waktu yang terbuang untuk menunggu DPRD yang baru, untuk Ya. menunggu AKD, alat kelengkapan dewan terbentuk? Mohon maaf Pak, saya Ya, akan ada ke berapa bulan Mas tuh? Jupiter. Terbuang berapa lama Mas Jupiter? Sudah hampir 1,5 bulan ya. 1,5 bulan Iya, terbuang untuk menunggu DPRD yang baru dilantik dan alat kelengkapan dewan dibentuk. Itu dia. Ini 1,5 bulan Pak. Dan sebetulnya terbuang. kalau tidak ada faktor menjaga relasi, Ewo Pakewah tadi. ya, Ewo Pakewah tadi, itu dimungkinkan oleh aturan main ya di dalam PP untuk menetapkan PPAS-nya. Kepala daerah bisa melakukan itu Tanpa persetujuan DPRD, KUA, ya, karena sudah PPAS diajukan bisa. dan batas waktu sudah lewat, tetapkan. Dan kemudian berdasarkan itu ajukan RAPBD kepada dewan yang baru. Jadi dewan yang baru Sebentar. hanya porsinya membahas RAPBD. Tapi Anda tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Kenapa ini tidak disarankan ke Gubernur Anies, Pak? Itu ada kultur kan, tadi kembali kan mau menjaga relasi 5 tahun ke depan dengan dewan yang baru. Jadi di daerah-daerah juga prakteknya seperti itu. Ya sudah kita tunggu dewan yang baru lah. Nah itu posisi di pemerintah lebih begitu. Ya, ya. Tapi kalau misalnya dewan sendiri akan tersinggung tidak sih? Ini demi Nah, itu lancarnya KUA PPAS dan demi lancarnya APBD 2020, misalnya potong Kompas, KUA PPAS disetor ke Kemendagri tanpa persetujuan Tidak perlu ke Kemendagri. tanpa persetujuan anggota DPRD yang baru. Sebenarnya oke-oke saja tidak? Saya kira tidak ada masalah. Kalau memang itu untuk kepentingan Tidak ada masyarakat masalah, katanya. DKI Jakarta ya. Iya. Dan kita harus dukung itu. Nah, Mas Rory, jadi ke depan harusnya dalam soal transisi ketika DPRD baru terbentuk, membahas KUAPPAS dan RAPBD, harus ada kejelasan nih Pak Sarifudin di aturan PP-nya. Sehingga dengan demikian menjadi pedoman.
sehingga menghapus soal KUH dan rasa sungkan itu. Kalau saya sarankan begitu, Kemdagri memperbaiki. Artinya apa yang harus diperbaiki di sini? Poin yang mana? Dan diperjelas ada bahwa gubernur berhak apabila ada masa transisi, ya kan, maka gubernur dapat menetapkan KUA PPAS tanpa harus menunggu terbentuknya DPRD yang baru. Setuju Itu Pak saran Syarifudin dengan usulan ini juga untuk menjawab permasalahan pergantian anggota DPRD di berbagai daerah lain. Banyak itu. Pak Syarifudin? Oh ya, halo. Ya, Pak Syarifudin, apakah mendengar tadi poin terakhir dari yang dikatakan Pak Johan? Kurang jelas, Mas. Baik, bisakah misalnya peraturan pemerintah kemudian direvisi atau diperbaiki sehingga gubernur memiliki wewenang untuk langsung mengajukan RAPBD ke Kementerian Dalam Negeri tanpa persetujuan DPRD yang lama bila ada pergantian DPRD yang lama ke DPRD yang baru? Bukan, ke DPRD maksudnya itu. Iya, jadi gini, ya. Memang ketentuan yang ada saat ini, ya, kami tetap melihat bahwa orang atau personil yang ada di DPRD boleh berganti, tetapi karena ketika kita bicara fungsi kelembagaan, ya ini kami tidak melihat apakah ini periode sebelumnya ataupun katakanlah DPRD periode yang 2019-2024. Ya, karena ketentuannya saat ini belum mengatur sampai sejauh itu. Ya, hanya satu hal yang ingin saya katakan, bahwa kita tahu bersama bahwa APBD itu kan instrumen di dalam rangka pelayanan masyarakat, ya Pak. Ya, artinya jangan kemudian akibat transisi daripada katakanlah DPRD yang kemudian menghambat atau menunda daripada penetapan APBD. Nah, itu yang kita dorong betul. Ya, tetapi saya mau katakan begini, bahwa DKI sebenarnya masih punya waktu. Ya, apabila mengoptimalkan waktu yang ada. Saya berpikir harusnya APBD 2020 masih bisa ditetapkan katakanlah tanpa melampaui 31 Desember penetapannya. Saya kira Dan itu. ini rencananya DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov akan menyelenggarakan rapat paripurna pada 11 Desember. Dan nanti saya ingin bertanya, apakah 11 Desember itu artinya rapat paripurna sekaligus pengesahan RAPBD untuk diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri atau akan butuh proses yang panjang lagi? Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali ke Mas Jupiter terlebih dahulu. Kemarin kita sempat dikagetkan dengan adanya anggaran-anggaran yang fantastis seperti pembelian lem iPhone yang senilai 80-an miliar rupiah, kemudian revitalisasi jalan atau jalur untuk sepeda, pembelian pulpen yang nilainya 100 miliar rupiah lebih. Ini berpengaruh tidak sih terkait dengan molornya persetujuan RAPBD antara Pemprov dengan DPRD? Saya ingin sampaikan begini. Dalam rangka untuk efisiensi dan tugas kami dalam fungsi pengawasan dan juga anggaran, memang terkait dengan rancangan kemarin, kami sudah rapatkan di komisi, di masing-masing komisi. Nah, memang untuk di komisi sudah selesai dan saya kira nanti untuk di pembahasan berikutnya yaitu di Banggar Besar. Berpengaruh tidak, Mas? Untuk pengaruhnya saya kira tidak ya. Tidak Karena ada. memang Artinya ribut-ribut kemarin tidak berpengaruh terhadap molornya RAPBD? tidak ada. Mas Roy setuju nggak, Mas? Saya rasa itu ada pengaruh sebetulnya. Ada pengaruhnya. Karena Seberapa gini, jauh, Mas? Jadi gini, eksekutif larut juga dalam perdebatan itu, pun juga DPRD-nya sebetulnya. Kita kembali kepada tadi tahapan. Idealnya di bulan di tanggal, kami sudah hitung, tanggal 9 September sampai 30 November itu sudah membahas rancangan Perda APBD. Bukan membahas lagi KUA PPAS sebetulnya. Nah, tapi kemudian yang dibahas, yang disampaikan oleh gubernur kepada DPRD itu adalah masih KUA PPAS. Dan KUA PPAS pun itu bermasalah dengan berbagai macam temuan itu. Nah, polemik itu kemudian tidak coba direspon dengan perbaikan dokumen KUA PPAS. Buktinya kelihatan dari 95 triliun diajukan turun lagi menjadi 87, tidak konsisten lagi turun 89 ke 87. Artinya eksekutif pun tidak siap dengan rancangan APBD-nya. Gitu. Nah, ketidaksiapan ini
bisa jadi juga salah satu faktor ya banyak temuan tadi, gitu loh. Artinya ketidaksiapan bisa karena apa? Ketidakcakapan atau bisa karena ketahuan mau melakukan sesuatu hal yang Bisa banyak mencurigakan? hal, bisa banyak hal di situ mas dugaan-dugaan publik. Tapi tidak salah kalau publik mengatakan bahwa jangan-jangan memang ada niat untuk melakukan penggarungan anggaran gitu Dan ya lewat ternyata proses itu. ketahuan akhirnya diubah Iya. KUHPPAS-nya. Iya, dan di situ kelihatan. Nah, jadi gini, kan tadi sebutkan Pak Johan, dalam menyusun APBD itu satu harus disiplin dari sisi waktu, tertib dari sisi waktu, Oke. lalu juga dari sisi informasi, itu Baik. betul-betul informasi yang andal, Oke, yang akurat. Mas Roy, gitu. mohon maaf saya harus pause Anda di situ terlebih dahulu. Saya akan terakhir ke Pak Syarifudin sebelum harus mengikuti agenda lain. Pak Syarifudin, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pemprov dan juga DPRD DKI Jakarta, Pak, terkait dengan semakin mepetnya deadline mereka? Iya, tentunya saya pikir baik DPRD maupun pihak pemerintah provinsi jangan larut dengan perdebatan-perdebatan di luar sana. Saya lebih cenderung menyarankan ayo duduk bersama dengan memanfaatkan waktu yang ada. Saya yakin dan saya optimis mudah-mudahan era APBD DKI tahun 2020 ya ini bisa ditetapkan tepat waktu. Masih ada waktu sesungguhnya. Oke, artinya Iya. fokus begitu ya Pak. Saya pikir Terima lebih kasih Pak fokus, Syarifudin, ya. Kalau Dirjen ataupun ada- Dirjen Bina Keuangan Kemendagri. Mohon maaf Pak, terima kasih waktunya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime Talk. Nah, di tahun 2020 ini setidaknya ada satu agenda yang menjadi kebanggaan Pemprov DKI Jakarta dan ini pun juga memantik kontroversi yakni penyelenggaraan Formula E. Nah, kalau misalnya APBD tahun 2020 gagal disahkan dan akhirnya harus menggunakan kembali APBD perubahan tahun 2019, artinya Pak Johan, Formula ini batal. Oh ya, kalau memang pakai anggaran tahun lalu, itu patokannya harus sama dengan tahun lalu ya, tidak boleh ada tambahan-tambahan program dan kegiatan yang lain. Harus untuk kepentingan yang mendesak dan rutinitas. Tidak bisakah diambil dari anggaran lain gitu, dikumpulin misalnya untuk iya. Formula E kalau misalnya mau dipaksakan misalnya? Tetap itu aturan mainnya seperti itu di norma yang sudah ditetapkan karena dasarnya cuma pakai peraturan gubernur. Kita tidak mendapatkan pengesahan persetujuan dari wakil rakyat di Dewan kan. Jadi oleh karena itu kan cuma beletnya, policy-nya si gubernur semata. Oleh karena itu dia dijaga, diminta, dibatasi, dipagar-pagar ya, supaya hanya tugas-tugas yang mendesak dan rutinitas, tidak ada tambahan program. Nggak masalah ini Formula E batal, Mas? Saya kira nggak ada masalah ya. Yang saya khawatirkan adalah ketika rapat-rapat di komisi ini kami sudah memplot anggaran-anggaran, khususnya yang lebih memprioritas adalah program-program strategis untuk di masyarakat itu yang lebih penting. Jadi saya kira seperti kemarin yang diajukan untuk investasi Formula E itu sekitar 776 miliar, kemudian dengan profit hanya 50 miliar dalam satu kali event, saya kira itu harus dipertimbangkan. Mengingat untuk sekarang ini awalnya dari 95 triliun, kemudian berkurang menjadi 89 triliun. Dan sekarang tadi sudah diketok palu terkait dengan pagunya itu menjadi 87,9 triliun. Artinya ini jalan tengah antara 89 dan 87. Tadi sudah diketok? Sudah diketok. Dan tadi sore kemudian di angka 87,9. Nah besok pasti akan dirapatkan komisi lagi terkait dengan pemangkasan anggaran. Dan itu akan dirapatkan di masing-masing komisi. Komisi A, B, C, kemudian D dan E. Tapi yang pasti kami dari fraksi Nasdem, kami memprioritaskan betul-betul ingin program-program strategis untuk di masyarakat, terutama hal-hal yang memang kita bisa melihat sekarang, puskesmas masih banyak yang rusak, apalagi belum lagi anggaran menjelang musim hujan ini nanti di bulan Januari, Februari. Banjir. Nah, banjir di ibu kota ini, itu yang harus kita pikirkan dibandingkan Formula E. Mas Roy, kalau misalnya ini nanti gagal disahkan APBD, siapa yang seharusnya kena sanksi menurut Anda? Nah, kita kembali ke proses yang sekarang. Sekarang ini DPRD sedang membahas KUHPPAS. Idealnya sudah membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh gubernur. Telat banget nih. Nah, PP
12 tahun 2017 tentang pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah di pasal 44 ayat 1 itu huruf N dan O. Huruf N, kepala daerah yang tidak mengajukan Ramperda APBD kepada DPRD sesuai waktu yang ditentukan 60 hari 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Artinya kalau kita hitung hari kerja berdasarkan kalender 2019 itu dimulai sejak 9 September sampai 30 November. Jadi kalau gubernur tidak menyampaikan Ramperda tentang APBD di 60 hari itu, maka dia kena sanksi 6 bulan gaji. Jadi seluruh Artinya batas hak waktunya keuangan sebenarnya bukan akhir dari 31 Desember, tapi akhir dari 30 November. Kalau gubernur melewati 30 November, dia akan kena sanksi. dia akan kena sanksi. Nah di sini kan sebetulnya kalau kita bicara secara filosofisnya sebetulnya bahwa mengapa APBD itu harus disiplin ditetapkan? Karena APBD ini kan implikasinya besar terhadap masyarakat, gitu ya. Pembangunan tidak akan berjalan maksimal kalau APBD telat. Gitu. Proses-proses pengadaan barang jasa akan dimulai di tahun anggaran berjalan. Idealnya dia dimulai diproses pada saat di bulan Desember ini. Nah sehingga ketika tahun anggaran berjalan itu sudah tinggal eksekusi. Proyek-proyek akan berjalan secara sesuai waktu yang ditetapkan sehingga tidak lagi masalah soal serapan anggaran yang rendah. Nah, ekonomi tumbuh melambat karena serapan anggaran rendah. Gitu. Nah, disinilah saya kira korelasinya harus diperhatikan pemerintah dan DPRD. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, teman-teman. Nanti kita akan kembali dengan segmen terakhir. Kita akan membahas soal solusi apa yang bisa dilakukan agar bagaimanapun APBD 2020 bisa disahkan sebelum nanti tahun 2020 dimulai, yakni 1 Januari 2020. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita di segmen terakhir, Pak Johan, apa solusi yang harus dilakukan oleh Pemprov dan DPRD? Saya kira memang ini harus ada perbaikan-perbaikan ke depan. Ya, karena pertama itu adalah faktor transisi ketika ada dewan baru menduduki kursi, ya maka itu harus ada kejelasan aturan main. Sehingga dengan demikian tidak ada rasa pakau sungkan dari kepala daerah untuk bisa mengeksekusi KUAPPAS-nya dan kemudian tinggal menyerahkan RAPBD kepada Dewan yang baru. Tadi juga sudah disebutkan tidak ada persoalan Dewan yang baru, asal sudah dibahas sebelumnya dengan DPRD yang lama. Di Pak Sarifudin kan tadi juga bilang begitu, bahwa DPRD itu sebetulnya satu institusi yang berkelanjutan. Jadi bukan soal orang seorang, tapi institusi yang berkelanjutan sebagai suatu lembaga demokrasi. Artinya budaya di daerah. EWPKW ini harus dihilangkan. Nah itu dia. Ya sudah, masukinnya RAPBD saja ke anggota Dewan yang baru. Iya, itu dia. Nah itu yang kedua juga soal siklus tahun anggaran nih. Kalau saya ini ada kerepotan ketika kita membuat siklus anggaran kita itu mulai 1 Januari, habisnya Desember. Karena ada banyak faktor di Desember itu, libur, belum musim hujan. Jadi saya sarankan Mas Roy coba mungkin jadi pemikiran perbaikan ke model yang bulan Maret lagi dan April. Anggaran dimulai April dan berakhir 31 Maret. Baik, Mas Jupiter, terakhir untuk Anda. Ya, saya berharap karena berkurangnya RAPBD dari 95 triliun kemudian menjadi 87,9 triliun, ya saya berharap dan saya menghimbau kepada eksekutif bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena memang mengikuti sebuah keinginan sampai kapanpun pasti nggak akan cukup gitu. Jadi saya berharap dengan program khususnya dari fraksi Nasdem kami lebih menginginkan dan mengutamakan dan memprioritaskan untuk program-program kesejahteraan masyarakat. Bukan keinginan ya? Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Mas Roy terakhir, Mas. Ya, jadi pertama saya kira kita solusinya sebenarnya juga ke pemerintah, khususnya ke Mendagri. Mendagri saya kira harus tegas menerapkan undang-undang itu, jangan membuat pemerintah itu daerah itu kembali lagi menegosiasikan. Menurut saya harus tegas, karena ini kan kita ngomong disiplin. Nah bahwa itu nanti soal sanksi itu belakangan, ya itu persoalan kita. Tapi yang pertama menegakkan dulu bahwa mau pakai 31 Desember atau 30 November itu penting. Nah yang kedua saya kira untuk konteks DKI ini kan solusinya sebenarnya saat ini sudah mereka Dewan sudah membahas detail tentang KUAPPAS. Nah berarti ada waktu 2 hari atau 3 hari ke depan.
gubernur menyampaikan nota keuangan dan Raperda APBD. Baik. Setelah itu kemudian diparipurnakan, diketok, disampaikan ke Mendagri. Oke. Sanksi hilang. Oke, baik. Kita tunggu saja nanti seperti apa nasib APBD 2020 untuk DKI Jakarta dan apakah akan melewati batas sehingga kepala daerah ataupun anggota DPRD DKI Jakarta kena sanksi atau tidak. Kami akan kembali lagi besok. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro TV. Besok kami akan kembali di jam yang sama di Prime Talk. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.